Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasubhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya guru-guru kita, orang-orang tua kita adalah Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Kaf, mata'anallahu tabaraka wa ta'ala bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fidaraini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga beliau selalu dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, dan semoga Allah memberkahi beliau barakah dunia, barakah akhirat, begitupun kepada seluruh keluarga besarnya amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya adalah Habib Muhsin Al-Attas, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Ahmad Al-Jufri, dan yang lainnya tadi yang telah menyampaikan nasihat untuk kita semua, Habib Maliki Al-Kaf, dan nanti juga adalah Habib Uthman Al-Kaf, dan khususnya guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mustaram Al-Ustadz Zawawi dan keluarga besarnya dan murid-muridnya semua, mata'anallahu tabaraka wa ta'ala bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fidaraini amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir semua mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ampunin dosa-dosa kita. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan hajat dan niat baik kita. Allah subhanahu wa ta'ala terima segala macam amal ibadah kita. Allah berkahi kehidupan kita dunyawiyah wa ukhrawiyah amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan kita berkumpul di acara yang sangat mulia, acara di mana kita mengingat Nabi Muhammad, acara di mana kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, Allah meninggikan penyebutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita menyebut nama Nabi, fa insyaallah Allah tinggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Apakah dengan bersolawat kepada Nabi? Apakah dengan menceritakan kisah-kisah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi sendiri memerintahkan, udhkuru mahasina mautakum, jika ada yang meninggal di antara kalian sering-sering ceritakan kebaikannya. Yang paling baik buat kita, yang paling peduli kepada kita, maaf, bukan ibu bapak kita, bukan guru-guru kita, bukan keluarga kita. Mereka peduli kepada kita, tapi tidak ada yang melebihi peduli dan cintanya kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung beliau mengatakan udhkuru mahasina, yakni udhkuru mahasini,
sebutkan kebaikan-kebaikan saya. Secara tidak langsung beliau memerintahkan kepada kita untuk sering-sering menceritakan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ulama berlomba-lomba menulis kitab sejarah Nabi Muhammad, termasuk kitab-kitab maulid, Simtudurar, Al-Azab, Al-Barzanji, Ad-Dibai, Ad-Diyaul Lamil, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan lain sebagainya. Mengapa? Mereka ingin mendapatkan kemuliaan dan ingin nanti satu tempat dengan Nabi Muhammad SAW. Ulama terdahulu cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kisah Imam Ahmad Ar-Rifai yang sering kita dengar? Beliau ingin ziarah kepada Nabi Muhammad, enggak kesampaian. Ada orang mau ke Madinah, mau ziarah Nabi, selalu beliau titip salam, wahai fulan, engkau mau ke Madinah? Betul wahai Imam Ahmad Rifai, titip salam buat Nabi Muhammad. Kalau kita nanti mau kemana? Aneh mau ziarah Nabi, mau umroh, titip korma ajwa ya. Nah, kalau kita begitu. Air Zam-Zam jangan lupa. Ini enggak, beliau Imam Ahmad Rifai apa yang dia minta? Titip salam buat Nabi Muhammad. Setiap ada orang kampungnya mau ziarah Nabi, selalu titip salam, enggak pernah lupa. Akhirnya satu waktu subhanallah tabarakallah walhamdulillah, Allah izinkan beliau, Allah takdirkan beliau berziarah kepada Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya. Sampai di hadapan makam Nabi Muhammad SAW, beliau mengucapkan kalimat yang indah yang tercatat dengan tinta emas, yang sampai ini kalau kita cari di kitab-kitab sejarah itu pasti ada ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursuliha tugabbilu dal arda wahya anni na'ibati. Wahai Nabi Muhammad SAW, dari jarak jauh aku selalu titipkan salam kepada engkau, ruhku selalu hadir ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Walaupun jasadnya jauh di Mesir kalau nggak salah, tapi selalu ya Rasulullah, rohku ini sampai kepada engkau dengan salam-salamku melalui para hadirin yang ziarah kepada engkau ya Rasulullah ya. Luar biasa. Tugabbilu dal arda wahyan anni na'ibati ya, ya Rasulullah. Dan maka dari itu, wahadihi daulatul ashbahi qad hadarat famdut yaminaka kay tahdha biha syafati. Sekarang ya Rasulullah, alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan engkau bersama rombongan ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, keluarkan tangan kananmu, aku ingin cium tanganmu agar aku menjadi mulia ya Rasulullah. Subhanallah, kejadian tangan Nabi Muhammad keluar dari pusaranya. Zaman dulu kan belum dilarang-larang orang ziarah, masih bebas ziarah Nabi Muhammad SAW. Belum dikurung itu apa namanya, kuburan Nabi kayak sekarang, belum ya, hanya seperti tabut saja. Keluar tangan Nabi Muhammad SAW, dicium sama Imam Ahmad Rifai, seluruh manusia di situ menyaksikannya. Makanya tercatat dalam sejarah. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad, beliau jalankan syariat Nabi Muhammad, beliau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau selalu merindukan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin cinta dan dicinta, semakin rindu dan dirindu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Sholawatlah dengan rasa rindu yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad. Sholawat asal-asalan saja enggak khusyuk, pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa ya. Ada orang dengar hadis dari Nabi Muhammad, man sholla alayya sholatan wahidah, siapa orang selawat sekali kepada saya, sallallahu alaihi biha asra, Allah salawatin orang tersebut 10 salawat. Wa katabalahu asra hasanat, Allah kasih dia 10 pahala. Wa maha anhu asra sayiat, Allah hapuskan 10 dosanya. Wa rafa'alahu asra darajat, Allah tinggikan 10 derajatnya dengan sekali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat itu apa? Kalau ibarat kita naik kelas, setiap satu salawat naik 10 kelas, naik lagi 10 kelas, terus makin banyak salawat makin tinggi kelas kita, makin mendekati Nabi Muhammad SAW.
Makanya Nabi bilang, aulakum biyaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Sedekat-dekat kalian dengan saya nanti di hari kiamat, yang paling dekat sama Nabi yang paling banyak sholawatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua jadi ahli sholawat. Amin ya rabbal alamin, biar bisa dekat sama Nabi Muhammad nanti di akhirat ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, perbanyaklah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahyani atau faqad ahabbani, wa man ahabbani atau wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnah saya, syariat saya, berarti dia cinta kepada saya, atau berarti dia menghidupkan kegembiraan saya. Yang menghidupkan kegembiraan saya atau yang membuat Nabi cinta kepada kita, membuat Nabi mencintakan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat duduknya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil hadirin rahimakumullah, di antara cinta kita kepada Nabi menghidupkan syariat Nabi. Nah, ini yang perlu kami himbau di sini adalah malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai lusa malam Rebo kita kebawa-bawa ajaran orang kafir, yaitu malam apa itu? Malam tahun baru terkenal. Tapi yang banyak kita lupakan malam 1 Rajab ya. Besok malam Rebo, malam 1 Rajab, Nabi berjanji, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fiha du'a. Ada 5 malam yang tidak mungkin Allah tolak doa kita. Nabi sebut yang pertama awwalu lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab, besok malam Rebo. Jangan ketipu sama setan ikut-ikutan malam tahun baru. Jangan, hati-hati, kita umat Islam nih, bukan orang kafir. Itu kan Masehi. Tahun Masehi berasal daripada Masihi, yaitu siapa? Masih Nabi Isa alaihi salam. Dimulainya tahun baru Masehi dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kita mengakui lahirnya Nabi Isa, bahkan ada dalam Al-Quran. Tapi beda sama orang-orang kafir, mereka mengakui lahirnya Tuhan. Nabi Isa mereka tuhankan. Al-Imam Busiri mengatakan, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Tinggalkanlah, kata Imam Busiri, kepercayaan orang-orang Nasrani. Bagaimana kepercayaan mereka? Mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Kita boleh meninggikan Nabi Muhammad setinggi langit, kita puji, silahkan. Ulama berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Nggak ada yang sampai, semua nggak ada yang sampai, walaupun berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Allah telah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apalah arti pujian manusia kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alhasil hadirin rahimakumullah, kita puji Nabi Muhammad, kecuali satu yang tidak boleh, jangan mengkultuskan, jangan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini besok malam 1 Rajab kita hidupkan. Yang kedua baru nanti malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam apa? Malam Jumat. Itu juga malam Jumat doa nggak ditolak sama Allah Ta'ala. Jangan kita sepelekan malam Jumat. Makanya guru kita mengadakan acara luar biasa, majelis di malam Jumat. Disitulah malam diijabah doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun malam-malam takbiran, Idul Fitri, Idul Adha, itu juga suka banyak kita lupakan. Wah, pasar rame, betul Pak? Roblong, Pasar Kembang, Palmerah, wah Ramayana rame, subhanallah. Kebayoran juga. Yang takbiran di masjid sama yang di jalan-jalan banyakan siapa? Banyakan yang jalan-jalan, yang di masjid nggak berapa ya, subhanallah. Malam takbiran, malam berdoa diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil ini malam 1 Rajab nanti kita diminta banyak doa kepada Allah, dan sambutlah bulan Rajab juga dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak di bulan Rajab kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sehari minimal 100 kali, makin banyak makin bagus. Dan yang kedua, perbanyak tasbih Subhanallahil hayyil qayyum dari 1 Rajab sampai 10 Rajab.
Subhanallahil hayyil qayyum minimal 100 kali. Lebih silahkan, kurang kalau bisa jangan. Mau pagi, mau siang, mau malam silahkan. Nanti tanggal 11 sampai 20 Rajab, Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad. Begitu juga 100 kali. Lebih silahkan, kurang kalau bisa jangan. 21 Rajab sampai akhir Rajab, perbanyak kalimat Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf. Begitu juga 100 kali. Mudah-mudahan semua sehat afiat panjang umur, bisa mengamalkan tadi istighfar Rajab dan juga tasbih Rajab. Amin ya rabbal alamin. Dan berbicara tentang istighfar, sedikit lagi Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa arda pernah didatangi sama murid-muridnya. Masuk nih gantian satu persatu. Guru, doain saya, ada apa? Kampung saya kemarau panjang kagak hujan-hujan, wahai tuan guru. Ya udah, kamu ajak orang kampung kamu perbanyak istighfar. Ya, pulang dah. Keluar ini orang. Masuk lagi yang lain. Wahai syekh, wahai guru, doain saya, nikah beberapa tahun belum punya keturunan. Banyak istighfar. Kamu dan istri kamu banyak istighfar. Suruh istighfar juga. Ada lagi yang masuk, wahai syekh, wahai guru, saya punya kebun kagak berbuah-buah. Banyak istighfar. Semua disuruh banyak istighfar. Begitu udah pada keluar, pada ngobrol. Ente disuruh baca apa? Ana suruh baca istighfar. Lah kok ana juga sama? Oh saya juga. Semua tadi yang minta doa disuruh banyak istighfar. Ada apa dengan istighfar? Rame-rame masuk lagi. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kembali? Maaf Syekh, maaf guru, ini kita semua antum suruh istighfar. Apa rahasia istighfar? Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Apakah kalian lupa di Al-Quran? Yang mana di Al-Quran ada cerita Nabi Nuh alaihi salam. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, istighfarlah kalian wahai umatku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengampuni dosa-dosa kita. Dengan istighfar nanti kalian akan diberikan hujan yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan diberikan wayumditkum bi amwal wa banin. Kalian akan diberikan harta dan keturunan yang terus nggak ada habis-habisnya, yang berkah luar biasa. Berkah apa? Berkah kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita bisa berkah, bisa banyak. Ini kalimatnya wayumditkum, bukan sekedar wayu'tikum, memberi, bukan, tapi memberi dan terus memanjangkan keberkahan daripada harta dan keturunan kita. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kita dengan banyak istighfar kebun-kebun, sawah, ladang yang hasilnya berlimpah ruah. Akan Allah berikan irigasi, pengairan juga yang berkahnya luar biasa. Allah makmurkan suatu kampung, suatu negeri jika seluruh penduduknya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan tentunya setelah istighfar banyak ibadah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini dan menyambut bulan mulia Rajab, Allah anugerahkan kepada kita semua hati yang bersih, hati yang banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.